Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita berjumpa kembali dalam Tabura Injil. Dan pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru, Injil Matius 18, ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22. Pemirsa Tabura Injil yang berada di mana saja, siapkan bagian pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 dan 22. Mendasari perenungan, pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kita berdoa. Segala puji syukur hormat dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus. Anugerah sayang cinta berkat dan perlindungan pertolongan Tuhan mengantar kami untuk menikmati karya penyelamatanmu lewat pengorbanan Yesus Kristus bagi kami dalam perayaan Minggu Sengsara Yesus ini. Kami kembali hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat media Tabura Injil Klasik Siapen Selatan. Mari Tuhan Yesus memberkati kami semua, baik hamba sebagai pewarta kebenaran firman Tuhan maupun seluruh pemirsa yang berada di mana saja. Kekuatan Roh Kudus mengambil alih pucuk pimpinan dalam seluruh pewartaan kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan ditaburkan, dipahami, dimengerti, dikerjakan dalam seluruh derap langkah juang hidup kami. Bersabdalah Kristus firman hidup, sebab kami anak-anakmu telah siap sedia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Yesus, bagian pembacaan dan perenungan firman Tuhan bagi kita Injil Matius pasal 18 ayatnya yang ke-21 dan 22 dengan perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Demikian pembacaan Alkitab. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang membaca, mendengar, menyimpan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam keberadaan kehidupan kita tiap-tiap hari. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pengampunan, bagaimana keberadaan kehidupan kita. Setiap manusia dalam dunia ini pasti pernah diperhadapkan dengan situasi amarah, benci, dendam, emosi yang berkepanjangan dengan segala tekanan-tekanan hidup yang membawa kita untuk bisa memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Setiap orang di dalam dunia pasti pernah melakoni kata pengampunan. Pengampunan itu terjadi karena apa? Karena ada keikhlasan dan ketulusan di dalam keberadaan kehidupan hati seseorang ketika tersakiti. Dia berani mengampuni karena hatinya bisa memaafkan. Ketika seseorang berani untuk mengampuni, berarti hatinya bersih. Ketika Yesus berada dalam dunia, di dalam seluruh tanggung jawab tugas pengabdian 3,5 tahun, ia bekerja mengajar, memberitakan apa maksud kehendak Tuhan Allah di dalam dunia ini terhadap pengorbanan Yesus. Ternyata Yesus mengajar juga tentang pengampunan. Ketika Yesus mengajar tentang pengampunan dan juga secara otomatis Yesus mau memberitahukan bagi seluruh dunia bahwa Yesus sedang menuju kepada situasi dan keadaan tentang bagaimana Yesus mengampuni bukan 1-2 orang, tapi semua orang di dalam dunia ini. Padahal Yesus tidak membuat kesalahan sekecil apapun. Dosa, pelanggaran sekecil apapun tidak dikerjakan. Tapi Yesus mempersiapkan seluruh keberadaan kehidupannya menuju ke Kalvari Golgota itu. Timbul
Petrus datang pada Yesus. Lalu Petrus mulai bicara pada Yesus. Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni saudara yang buat salah? Secara logika manusia, bagaimana kalau saudara atau orang lain melakukan pelanggaran, melakukan segala aktivitas yang menduka citakan hati setiap waktu, setiap saat. Hari ini baku marah, hari ini bakalai, besok minta maaf, selesai, bulan depan bikin hal yang sama lagi. Tahun depan bikin hal yang sama lagi. Apakah mampu untuk bisa terus-menerus melakukan kata mengampuni ini terhadap mereka yang menyakiti hati? Petrus bicara soal kenyataan hidup manusia. Ketika seseorang itu tersakiti berulang-ulang kali, sanggupkah, mampukah ia melepaskan pengampunan? Makanya dia datang dan dia bertanya kepada Yesus, supaya Yesus memberikan pengajaran dan ketegasan di dalam penjelasannya untuk menguatkan hati iman percaya mereka tentang bagaimana situasi dan keadaan mengampuni ini. Ternyata jawaban Yesus di luar dugaan. Bukan 1-2 kali. Bukan sebatas kehendak hati untuk mengampuni, lalu ketidakenak hati untuk tidak mengampuni, kita tidak melepaskan pengampunan. Yesus bicara 70 kali 7 untuk menegaskan bahwa bukan angka yang ditekankan oleh Yesus pada bagian ini. Yang Yesus mau tekankan adalah pengampunan itu dikerjakan tanpa batas. Waktu, keadaan, situasi, dan seluruh kondisi keberadaan kehidupan. Hati susah, hati senang, hati gembira, hati apapun yang terjadi di dalam derap langkah juang keberadaan kehidupan anak-anak manusia, harus berani melakukan kata mengampuni. Tanpa batas. Tanpa batas waktu. Tanpa melihat bahwa hari ini saya bisa mengampuni, besok saya tidak akan mengampuni, atau lusa, atau bulan depan, atau tahun depan, dan seterusnya. Karena perkara hidup sama saja, berulang-ulang kali mereka terus melakukan hal yang menyakiti hati. Yesus memberi ketegasan di dalam seluruh derap langkah juang keberadaan kehidupan dari Petrus dan juga seluruh umat manusia. Petrus mewakili seluruh kondisi umat manusia pada waktu itu, tetapi juga pada waktu saat ini. Supaya mengerti dan memahami mengapa Yesus berani untuk membicarakan tentang 70 kali 7 kali mengampuni. Artinya Yesus mau bilang bahwa tanpa batas. Kenapa? Karena Yesus akan menuju kepada salib itu. Kenapa? Karena Yesus sendiri telah melakukan pengorbanannya luar biasa terhadap manusia dan isi dunia ini. Karena itu Yesus memberi ketegasan bahwa mengampuni itu betul-betul harus dikerjakan oleh seluruh anak-anak manusia di tengah dunia ini. Tidak terkecuali. Yesus memberitahukan hal ini supaya semua orang memahami dan mengerti untuk pengampunan itu tanpa batas. Pengampunan itu tidak bisa dikerjakan hanya atas dasar hati suka, hati marah, hati tidak senang, tidak mau lepas pengampunan. Seluruh anak-anak manusia tidak ada alasan untuk tidak mengampuni. Mengapa? Karena Yesus telah memberi teladan itu. Karena Yesus Kristus telah memberi teladan itu, kasih dan cintanya kepada manusia. Kalau keegoisannya sebagai anak manusia dan anak Allah, maka dia tidak mau mengorbankan dirinya. Tapi karena cintanya, karena sayangnya untuk seluruh umat manusia, maka dia melepaskan pengampunan. Sekarang tinggal dari kita. Siapa kita umat manusia? Yang sampai hari ini, sampai penghujung bulan Maret ini, siapa kita yang ada simpan akar-akar pahit? Firman Tuhan hari ini menantang Bapak Ibu Saudara dan saya untuk mari kita koreksi hidup diri kita, pribadi, keluarga, rumah tangga kita. Siapakah kita yang sementara ini akar pahit sedang ada di dalam keberadaan kehidupan kita? Yang sementara ini emosi dan tidak mau melepaskan pengampunan karena begitu banyak alasan-alasan di dalam keberadaan kehidupan kita. Kalau Yesus mau beralasan, mengapa dia mau menyelamatkan kita? Dia mengasihi dan mencintai kita, maka dia mau memberikan dirinya sebagai anugerah pengampunan dosa supaya kita diselamatkan. Lalu siapa kita yang masih memelihara emosi, masih memelihara seluruh
kekuatan karena segala tekanan hidup yang sukar, yang sulit dari orang-orang sekitar kita. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak enak, ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang angkuh, orang-orang yang membuat jahat untuk kita, maka tanggung jawab tugas pengabdian kita adalah lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan, karena pengampunan itu adalah bagian yang harus dikerjakan oleh anak-anak Tuhan, sebab Yesus lebih dulu mengampuni. Ada sebuah ilustrasi yang mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pernah membacanya. Ilustrasi ini tentang dua orang sahabat yang sedang berjalan di gurun. Ketika mereka berjalan, mereka berdebat. Ketika mereka berdebat, lalu yang satu mulai tersinggung, lalu suara mulai naik, dan suara mulai naik, terjadi konflik. Terjadi konflik, lalu akhirnya sahabat yang satu menampar sahabatnya. Tetapi karena mereka bersahabat, mereka jalan. Sahabat yang ditampar ini dia mulai menulis, hari ini sahabat saya menampar saya. Dia tulis di atas pasir. Mereka berjalan. Dan ketika mereka menemukan air, apa yang terjadi? Mereka mandi, lalu teman yang tadi dipukul ini hampir tenggelam. Teman yang memukul ini kembali menolong teman yang tadi ditampar. Dia sudah pingsan, begitu dia buka mata, ternyata dia masih hidup. Lalu dia tulis di batu, hari ini saya ditolong oleh sahabat saya. Lalu timbul pertanyaan di dalam sahabat yang tadi melakukan jahat tetapi juga melakukan kebaikan. Kawan, kenapa? Tadi saya pukul, saya tampar engkau tulis di pasir. Lalu sekarang ketika saya menolongmu, engkau menulis situasi ini di atas batu. Apa maksudmu? Lalu sahabat ini dia bilang kepada temannya, saya menulis di atas pasir supaya ada badai datang dan badai itu menyapu seluruh tulisan itu. Apa yang terjadi dalam seluruh keberadaan persahabatan kita tidak diganggu hanya oleh karena satu tindakan kecil. Engkau menampar supaya Tuhan menolong untuk bisa mengampuni, tetapi juga saya bisa melepaskan pengampunan, dan saya tidak boleh mengingat supaya persahabatan kita tetap karib, tetap kental. Mengapa hari ini juga saya menulis di batu? Supaya batu itu menjadi saksi bahwa persahabatan kita adalah persahabatan yang tetap dan terus harus dipertahankan, dipelihara. Saya tidak boleh simpan marah, tetapi juga saya harus memelihara persahabatan, kesetiaan, pengorbanan engkau terhadap diriku sebagai sahabat. Cerita ini menggambarkan bagaimana melepaskan pengampunan. Ilustrasi ini menceritakan bagaimana dua orang sahabat tidak menjadi musuh hanya oleh karena ditampar, tetapi dengan segala situasi dan keadaan mereka tetap ada dalam persekutuan, persahabatan yang baik, yang kental, yang akrab di dalam seluruh keberadaan kehidupan mereka. Bagaimanakah dengan kita? Hari ini kita berada pada perayaan masa raya sengsara Yesus yang terakhir. Dan bagaimana sikap dan kelakuan hidup kita. Apa yang harus kita petik dari cerita tentang pengampunan yang harus terus kita kerjakan? Pertama, Yesus yang memberi teladan untuk melakukan pengampunan. Jadi tidak ada tawar-menawar. Setiap orang yang mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat sudah menjadi darah dan daging untuk terus hidup ini. Mengampuni, dan mengampuni. Hal yang kedua, pengampunan itu dikerjakan supaya kita menjaga kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan. Kita menjaga persekutuan kita di dalam keluarga rumah tangga, persekutuan sahabat, persekutuan saudara, bahkan sesama kita menjaga dengan baik. Supaya setan iblis tidak mengambil alih pucuk pimpinan. Untuk terjadi akar pahit, untuk terjadi amarah, untuk terjadi segala tindakan-tindakan yang membawa kepada kebinasaan dan pada akhirnya masuk neraka. Seluruh keberadaan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani melakukan pengampunan. Melepaskan pengampunan kepada mereka yang melakukan tindakan kejahatan bagi kita. Pertanyaannya, sudahkah kita mengampuni? Biarlah kita harus terus mengampuni. Kepada siapapun, dimanapun kita berada, kita harus berani untuk mengampuni. Karena Yesus lebih dulu mengampuni kita. Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selidiki kami Bapa. Roh Kudus ingatkan kami. Kalau hari ini, ketika kami menyaksikan tabura Injil, Klasis Yapen Selatan, lalu ada hati yang masih marah sampai hari ini. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan kami tidak bisa melepaskan pengampunan. Bahkan juga ada yang bertahun-tahun. Yesus tolong kami. Roh Kudus bantu kami, ingatkan kami. Sebagai anak-anak Tuhan kami harus mengampuni karena Yesus lebih dulu mengampuni kami. Lalu siapa kami yang mau simpan amarah, simpan akar-akar pahit di dalam keberadaan kehidupan kami. Roh Kudus bantu kami supaya kami dapat melepaskan pengampunan. Terima kasih Tuhan Yesus. Topang dan tolong kami sekalian supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas di dalam mengampuni. Berkati semua yang melakukan bagian siaran pekabaran Injil lewat YouTube Klasis Yapen Selatan Tabura Injil ini. Biarlah kuasa kasih Tuhan menjadi bagian hidup kami. Tuhan memberkati seluruh pemirsa yang telah menyaksikan Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Inilah kami Bapa, dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Demikian Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa ingat, tonton terus Tabura Injil setiap hari. Tuhan memberkati.